Selama setahun belakangan, Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul, Mas Roy? Loh, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Kali ini nasib teroris alias Roy Suryo CS ini semakin gelojotan alias nyungsep. Karena usaha mereka untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga tidak berhasil. Dan malahan mereka sendiri yang hancur bercerai-berai alias tumbang ya guys ya. Karena pentolan teroris yang katanya seorang dokter dari Yamaguchi Jepang kini semenjak dilaporkan oleh Andi Aswan CS nasibnya entah kemana tanpa jejak, bak ditelan bumi ya guys ya. Dan tentunya gerombolan Roy CS ini akan semakin belangsat, yang jelas 12 tahun menanti mereka. Dan sangat berikan sekali guys ya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar dia gagal paham, kita lanjut video-video berikut ini. Tapi ada bukti siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana, Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang tampilan, bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga, nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan Mas Roy itu datangnya dari mana? Udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Ya enggak. Buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat lama. Kita nggak perlu pegang. Kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Dan cuma melihat Pak Jokowi ke kampus, tapi tidak pernah tahu apakah Jokowi itu lulus dan juga memiliki ijazah, termasuk ijazah aslinya. Jadi Roy Suryo itu tahu apa tentang perkuliahan Pak Jokowi? Tahun 80 ketika kami masuk kuliah, Roy Suryo masih pakai celana pendek. Roy Suryo pakai celana pendek, masih SD gitu kan? Tahu apa ya kan? Dia dapat informasi dari mana kalau saya cuman sekilas tahu Pak Jokowi? Saya tahu persis. Saya satu angkatan. Silakan tanya kepada teman-teman satu angkatan. Kita ini satu angkatan itu, ya, yang jumlahnya itu kurang dari 100, ya kan? Itu saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain. Kita itu udah kayak keluarga. Kita punya semacam perkumpulan namanya The Spirit 80. The Spirit 80. Iya, itu yang kemudian dikritik mereka. Toha Iskandar, teman seangkatan kuliah Bapak Jokowi, mengatakan Roy Suryo ini baru anak kemarin sore. Waktu Pak Jokowi berkuliah, Roy Suryo masih pakai celana pendek guys ya. Yang jelas Roy Suryo ini hanya ingin membuat gaduh negeri ini. Karena dari pihak UGM sendiri sudah menyatakan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Dari teman-temannya pun mengakui bahwa Bapak Jokowi seangkatan dan pernah kuliah bersama mereka. Dan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya pun mengakui bahwa ijazah Bapak Jokowi asli adanya guys ya. Tapi Roy Suryo ini masih tetap mengeles dan mencari kesalahan-kesalahan Bapak Jokowi guys ya. Mereka kok alumni lulusan 85 tapi dibilang di spiritnya 80, itu apa maksudnya? Ya angkatan masuknya. Yang dihitung itunya ya? Ya kalau lulus 85 kan angkatan lulusnya macam-macam. Ada yang 85, ada yang 86, bahkan 87. Nah, itu yang didefinisikan oleh Roy Suryo. Kagama mulai mendefinisikan bahwa alumni tidak mesti dia lulus. Pak Jokowi memang masuk tahun 80, tapi dia tidak lulus. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa? Alat buktinya lengkap kok. Foto-foto segala macam. Lo saya menyaksikan kok. Dia tahu apa? Lebih tahu saya apa Roy Suryo? Mati kalau sudah pertanyaannya seperti itu, betul. Lebih tahu siapa? Saya atau Roy Suryo?
Ya tadi ketika saya masuk kuliah bareng Pak Jokowi, Rasulullah di mana? Masih pakai celana pendek. Betul guys ya. Dr. Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit. Nah ini guys ya, kelihatan sekali Rismon ini otaknya bermasalah. Ditanyain oleh Michael Sinaga, katanya siap untuk diperiksa kesehatan atau kejiwaannya guys ya. Berarti jelas guys ya, bahwa si Rismon ini mulai stres alias gila guys ya. Sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB. Nah. Itu siap lah. Oh siap. Mohon bantuannya. Saya Rismon sudah 3 hari. Waduh ini guys ya, Rismon kasihan sekali guys ya. Usul dari saya alumni, Ya. saya prihatin. Kenapa seorang Roy Suryo dibiarkan berkeliaran setelah melakukan hal yang sangat-sangat memalukan sebagai alumni? Ya. Bayangkan, lulusan alumni, dia sekolah di situ, dia menimba ilmu di situ, sekarang dia jelek-jelekin. Itu manusia, Pak. Nilai aja sendiri. Ya. Betul sekali guys ya, seorang Roy Suryo ini adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih guys ya. Sudah menimba ilmu di UGM dan sampai mencapai gelar sarjana ya guys ya, tapi masih menjelek-jelekan dan tidak menjunjung atau mempertahankan nama baik UGM, tapi malah menjelek-jelekan UGM. Ini sama saja Roy Suryo ini meludahi sumur yang tempat dia untuk mandi dan ambil air minum guys ya, sama saja seperti itu peribahasanya guys ya. Kalau bukan karena dia punya janji politik, kurasa dia tidak lakukan ini. Makanya kalau kita lihat wajahnya, kelakuannya, udah mirip orang sakit jiwa. Betul sekali Bu Karena ya. hati dan otaknya sudah begini. Betul sekali guys ya. Saya kasihan, sebenarnya secara nurani saya kasihan sama Roy Suryo dan teman-teman. Kenapa sih mesti begitu untuk cari panggung? Skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing. Mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak, jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang luar tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah? Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini, Jen. Saya lagi-lagi ya para pemirsa betul-betul tidak tertarik untuk membahas itu. Saya bahas dengan ujian ini karena ada kaitan yang lain. Akhirnya, setelah diperiksa polisi, Rismon Sianipar merasa ketakutan dan meminta-minta advokat dan LSM agar berbondong-bondong mau mendukungnya. Modiar pora kowe saiki mon Rismon. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas Si Rismon ini, si mulut besar berbau terasi ini guys ya, sebelum dilaporkan berkuar-kuar, Rismon ini paling hebat sendiri dan paling pintar sendiri guys ya. Tapi giliran dilaporkan, mentalnya langsung anjlok seperti kerupuk yang terkena air guys ya. Dia minta bantuan lembaga-lembaga, organisasi untuk mendukung yang katanya perjuangan mereka yang mengatasnamakan rakyat. ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Kemana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Diva, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen. Itu udah bisa saya hampir pastikan. Maybe 90%, 90%. Gibran akan jadi presiden. Mahasiswa itu loh. Kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 10 tahun. Mantap sekali Mas Rismonnya. Ternyata ucapanmu itu ada baiknya juga Mas Rismonnya. Dan ucapanmu itu semoga doa ya untuk Mas Gibran di 2029 nanti akan menjadi seorang presiden guys ya. Kita doakan bersama.
Tahu saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai di dunia ini. Indonesia itu milik kalian 2029. Ya. Sudah, kalau saya prediksi, logika saya, sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Amin, amin. Ada bekas, itu bekas semua, barang bekas semua. Rice cooker dan lain sebagainya. Rice cooker. Cerita Roy Suryo dapat gelar Dewa Panci, Maling Panci, Roy Suryo Panci, Roy Panci, Suryo, dan lain sebaiknya. Rice cooker ada nggak ya? Soalnya nggak saya lihat sih. Sendok. Iya, sendok. Buku Gibran Endgame ini adalah buku yang ditulis menjadi salah satu petunjuk sesuai dengan alat bukti pasal 184 hukum acara pidana yang lama. Mudah-mudahan ini Lagi nganggur ya Pak ya. Bapak Ugroseno, mantan Wakapolri ya, ini sekarang menjadi seorang sales dari buku-buku ciptaan Rismon CS guys ya, yang katanya ada karya ilmiahnya, tapi telah diteliti oleh pakar-pakar ahli, ternyata itu hanya asumsi sepihak dan tidak mempunyai karya ilmiah. Isinya hanya menjelek-jelekan salah satu pihak ya guys ya. Pak Ugroseno ini kayaknya sudah terpengaruh ya guys ya oleh bujuk rayu Roy Panci CS guys ya. Padahal Pak Ugroseno ini adalah mantan Wakapolri guys ya, sampai terpengaruh oleh gerombolan teroris ini guys ya. Ada apa gerakannya guys ya? Apakah Pak Ugroseno itu ada masalah dengan Bapak Jokowi atau ada maksud lain guys ya? Mungkin rekan sekalian tahu jawabannya. ini akan jadi buku sejarah perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Selamat membaca. Kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali pisau analisis. Jelas sekali guys ya, bahwa si Rismon Sianipar ini sudah ditendang dari kelompok mereka guys ya. Karena semenjak Rismon tersandung kasus ijazah palsu dari Yamaguchi Jepang dan dilaporkan oleh Bapak Andi Aswan CS, dia langsung ditendang dan tidak diakui lagi dari tim mereka guys ya. Ini sangat kasihan sekali si Rismon ini. Analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan. Ini guys ya, semenjak Rismon ditendang atau ditepang dari kelompok Roy Suryo, dia langsung merasa dirinya terasing dan sangat merintih ya guys ya. Dan tentunya dia merasa dikucilkan ya guys ya. Jabatan apapun, tapi diabaikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Ini Bu guys ya, ini Ibu Kurnia guys ya, sebelum dilaporkan atau diperiksa oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya, dia berkuar-kuar sama saja dengan Roy Suryo guys ya, merasa dirinya paling hebat dan paling berani sendiri. Tapi nyatanya setelah dilaporkan mewek, ibarat kerupuk yang tersiram air guys ya, langsung melempem. Enggak, siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sini misalnya nih loh ijazah saya. Udah, apakah selesai? Enggak juga sih. Waktu di gelar khusus Baris Polri, dihadiri juga oleh Bang Roy sama Dr. Tifa. Roy Suryo keceplosan, walaupun ijazah asli Jokowi ditunjukkan tetap tidak akan selesai guys ya. Ini jelas bahwa Roy Suryo ini tujuannya bukan untuk meneliti ijazah guys ya, tapi untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga.
Saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Untuk saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Mending satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, adakah yang menjamin? Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu mesti ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. KPU ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Egy itu paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Ini guys ya, Bapak Joko Widodo di sela polemik tudingan ijazah palsu ke beliau masih menyempatkan diri untuk melakukan amal guys ya, dengan memberi santunan kepada rakyat atau masyarakat yang tidak mampu ya guys ya. Dan luar biasa sekali guys ya akhlak Bapak Jokowi. Benar yang apa yang dikatakan oleh Bapak Egy Sujana guys ya, bahwa akhlak Bapak Jokowi memang luar biasa. Iya Pak. Halo. Apa ini Pak? Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah disimpulkan bahwa usaha Roy Suryo untuk menghancurkan Bapak Jokowi semakin gagal guys ya, dan tidak mungkin akan berhasil. Malahan mereka sendiri yang hancur lebur bercerai-berai. Mereka itu langsung kena karma. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keberkahan, dilimpahkan rezekinya dari segala penjuru, dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.